Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang semakin hari semakin menyesali ketidakhadiranmu dalam hidupnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu. Seseorang yang tidak bisa menahan air matanya kerana sudah terlalu merindukan kamu ya. Nah, terlepas daripada situasi hubungan kalian, kita cuba selami perasaan seseorang ya. Seseorang yang tidak bisa menahan air matanya, teman-teman, kerana sosok ini sedang merasakan kehilangan kamu ya. Seperti apa energinya? Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini kemunculan the ship. Nah, ini teman-teman kemunculan energi kapal yang berlayar secara perlahan-lahan menggambarkan seseorang yang memang sudah merasakan kehilangan kamu. Nah, di lautan ini teman-teman dia terpaksa berlayar sendiri dan saat ini merasakan kesepian. Nah, ini kan seperti terombang-ambing, merasakan terpaksa menjalankan segala sesuatu tanpa kehadiranmu. Teman-teman, energi lain yang saya rasakan ya, di saat melihat kepada kapal yang sedang berlayar ini, teman-teman, semakin hari dia merasakan kamu ini semakin pergi. Semakin hari dia merasakan kamu semakin jauh darinya. Nah, ini seseorang yang bertahan ya, dalam situasi dilanda badai, merasakan kesepian dan terpaksa mengharungi segala sesuatu seorang diri. Teman-teman, kemunculan ship juga menggambarkan mungkin beberapa di antara dia ini orang yang mungkin ya sedang jauh dari kamu ya, atau ini menarik energi long distance relationship. Teman-teman, kemunculan kartu the sun, wah ini teman-teman kerinduan yang sudah semakin memuncak, kebahagiaan yang semakin pergi, kebahagiaan yang semakin hilang ya. Saya merasakan energi seseorang yang hanya merasakan kebahagiaan itu apabila bersamamu. Tetapi apabila merasakan kamu semakin pergi, kamu semakin jauh, teman-teman, beberapa di antara dia ini baru menyedari sesuatu ya. Mungkin sedang merefleksi dan mulai menyedari sesuatu. Dan saat ini mungkin beberapa di antara mereka ini orang yang masih lagi mengharapkan kamu, walaupun sudah merasakan kamu menjauh darinya. Teman-teman, mungkin seseorang ini mempunyai sisi kekanak-anakannya ya. Saya menangkap gambaran jikalau dia sudah terlalu rindu, sulit banget untuknya, baik seorang pria atau wanita, untuk menyembunyikan perasaan itu ya. Okey teman-teman, kemunculan the ring, dia baru sedar teman-teman di antara banyak-banyak orang, kamulah orang yang sangat berkomited terhadap hubungan ini. Energi lain yang saya rasakan, memang ada hubungan yang melibatkan pasangan sah ya. Maka entah si dia melihat kamu sebagai orang yang sudah berpunya, maka wajarlah ya kamu terpaksa pergi darinya, atau dia orang yang sudah berumah tangga. Now let's say kalian berdua sama-sama single. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat merindukan komitmen dari kamu ya. Kerana ketimbang orang lain, kamu yang selalu serius menjaganya. Kamu yang selalu ada untuknya. Kamu sangat berkomited untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, ini teman-teman, energi seperti ini tidak bisa didapatkan dari semua orang ya. Okey teman-teman, kalian ambil energi yang relate sahaja ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan the mountain menggambarkan kesulitan emosi dan perasaannya seiring berjalannya waktu. Teman-teman, tetapi mungkin ya sosok ini orang yang agak keras kepala. Nah, ini sosok yang kuat ya, mungkin juga mempunyai keegoan yang cukup besar ya. Maka teman-teman, dia tidak menunjukkan kesedihan itu di depan kamu. Maka teman-teman, ini sosok yang cuba menguatkan dirinya, mungkin lebih fokus ke arah pekerjaannya untuk menjalankan hari-harinya seperti biasa. Tetapi tidak bisa dinafikan, dia sudah semakin merindukan kamu. Nah, ini kan benar ya teman-teman. Kemunculan kartu the cloud menggambarkan pikirannya yang selalu tertumpu ke arah kamu. Nah, ini teman-teman beberapa yang mulai overthinking ya, berfikir dengan keras. Apakah mungkin suatu saat nanti kamu akan kembali? Nah, ini teman-teman energi seseorang yang mulai merindukan kehadiran kamu dalam hidupnya ya. Menurut kamu mungkin dia ini orang yang ego, orang yang keras kepala, tidak mungkin ya akan memikirkan kamu. Nah, kamu lihat ya, kartu the clouds ini lebih cenderung seperti mendampingi
pihak kalian di sini. Maka teman-teman, mahu ataupun tidak, sama ada dia ingin meninggikan egonya, menurunkan egonya, mementingkan egonya, mahu atau tidak, dia memikirkan kamu. Okey teman-teman, jelas ya? Okey teman-teman, dengan kemunculan The Cross menggambarkan kesulitan yang kalian berdua hadapi dalam koneksi ini. Teman-teman, kemunculan cross ini juga menggambarkan sebuah beban, perasaan yang cukup berat di mana orang ini sedang merasakan kehilangan kamu ya. Nah, sebahagian kecil dengan kemunculan simbol cross. Teman-teman, ini mungkin keagamaan, keyakinan yang berbeda di antara kalian berdua. Tetapi teman-teman, orang ini sudah semakin merasakan kehilangan kamu dan bahkan ada yang mulai menyerah. Di sebalik kesulitan ataupun kesedihan yang cukup mendalam ini, teman-teman, saya tidak tahu ya, saya sempat merasakan sebahagian kecil dari mereka ini ya, seseorang yang sedang kita bincangkan, masih lagi ingin berusaha untuk meyakinkan kamu ke depannya. Tetapi memang terlihat ada kesulitan untuk melakukan itu ya. Maka kalian sesuaikan. Ini mungkin juga menarik energi seseorang yang banyak beban kehidupan. Okey teman-teman, entah dia ini single, orang yang sudah berkeluarga tetapi banyak beban kehidupan. Okey teman-teman, mungkin juga beberapa di antara dia ini orang yang masih lagi membujang ya, seperti itu. Okey teman-teman, mengapa rindu di hatinya sudah tidak tertahankan lagi? Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Mengapa rindu di hatinya sudah tidak tertahankan lagi? Kita lihatkan ya, satu kartu dari pihaknya. Okey teman-teman, kartu kunci. Ini menggambarkan, nah ini kan seseorang yang sangat mementingkan kebebasannya, kemandiriannya. Saat ini teman-teman, saya menangkap gambaran, ini mungkin menarik energi seseorang yang sebenarnya ya, agak sulit untuk berkomitmen. Tetapi pada waktu yang sama, mengapa rindu di hatinya sudah tidak tertahankan? Kerana teman-teman, dia tidak menemukan solusi, tidak mendapatkan jawapan pasti dari kamu ya. Maka bisa digambarkan seperti ini ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini kamu gantungkan. Contohnya, kamu memilih untuk mengakhiri koneksi ini, tetapi kamu tidak memberitahunya. Mungkin kamu putuskan sepihak, atau kamu diamkan, kamu pergi begitu sahaja. Maka dia ini seperti dibuat tertanya-tanya. Nah ini ya, pertanyaan yang sudah muncul di benaknya sejak sekian lama. Mungkin kamu gantungkan, kamu putuskan sepihak apabila diletakkan mendampingi kartu ship. Teman-teman, ini seperti sudah lama ya. Seperti banyak waktu yang sudah berlalu, entah itu berminggu-minggu, entah itu berbulan-bulan. Tetapi teman-teman, banyak pertanyaan dalam pikirannya yang tidak terjawab. Nah, selagi dia tidak menemukan jawapan itu, solusi itu, maka teman-teman sudah pasti ya, kesedihan ini tidak bisa ditahan lagi. Apatah lagi jika dia sudah semakin merindukan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan bagaimana perasaanmu terhadap dirinya saat ini. Tetapi dengan kemunculan kunci ini teman-teman ya, saya sempat merasakan memang sulit bagi kalian untuk berdepan dengannya. Saya menangkap orang ini orang yang tidak mahu menyerahkan kebebasan hidupnya. Belum siap untuk berkomitmen dan masih lagi seperti mungkin ya, sudah terbiasa dengan kebebasannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan bagaimana perasaan kamu terhadap dirinya saat ini. Teman-teman, dengan kemunculan The Whip, nah ini kan diletakkan mendampingi kartu The Clouds ya, menggambarkan kekecewaan, rasa sakit hati, frustrasi, kemarahan di hatimu tentang dirinya. Teman-teman, menurut kamu ya, kamu sudah berusaha dengan sangat keras, benar-benar berjuang untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan mulus ya. Tetapi yang bekerja itu hanya kamu. Nah, ini sikap acuh dan tak acuh dari dirinya yang mungkin tidak bekerja sama dengan kamu dalam koneksi ini. Seringkali kamu yang akan memikirkan cara. Kamu yang akan seperti memikirkan bagaimana untuk memastikan ya hubungan ini berjalan dengan baik-baik sahaja. Kamu sangat sakit hati dan kecewa di sini. Nah, sudah pasti ya, yang sakit hati, yang kecewa itu kamu, kerana dengan kemunculan The Whip teman-teman, nah ini bukan sekadar berbicara mengenai konflik, isu ketegangan yang sedang terjadi di antara kalian berdua, tetapi teman-teman, kamu seperti sudah sangat-sangat patah hati ya.
sudah sangat-sangat dikecewakan, patah hati, nak apatah lagi kerana perasaan kamu kepada orang ini sangat besar ketimbang perasaannya kepada kamu. Nah, kartu dari sisinya menggambarkan kunci orang yang belum siap untuk berkomitmen. Tetapi teman-teman, dia tahu ya, kamu sudah seperti benar-benar berhasil memikat hatinya. Tetapi orang ini sangat mementingkan kebebasannya. Maka jikalau perasaan kamu lebih besar ketimbang perasaannya, maka yang sakit hati itu adalah kamu. Seperti itu ya. Teman-teman, kartu di tengah menggambarkan pola-pola yang selalu berulang. Nah, ini membuatkan kamu kecewa banget dengan sikapnya dia. Teman-teman, sudah banyak kesempatan yang kamu berikan, tetapi kondisi hubungan ini tidak kunjung membaik ya. Maka teman-teman, jikalau perasaan kamu lebih besar darinya, maka yang kecewa itu kamu, yang sakit itu kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Bouquet, nah ini teman-teman, seseorang yang sudah mulai merindukan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Teman-teman, orang ini mulai merindukan perhatian-perhatian yang selalu kamu berikan ya. Dulu teman-teman, dengan adanya kamu, dia selalu merasa dicintai, merasa dikejar, merasa disayangi. Tetapi dengan tidak adanya kamu, tidak kehadiranmu dalam hidupnya, teman-teman, dia sedang merindukan hal-hal yang pernah kamu berikannya, especially khususnya perhatian-perhatian, kasih sayang yang kamu curahkan. Maka teman-teman, sosok ini seperti benar-benar mulai merindukan momen-momen tersebut ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di kartu ini dengan cepat ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang tidak sanggup untuk berterusan menahan kerinduan di hatinya terhadapmu ya. Kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu. Seseorang yang merasakan seiring berjalannya waktu, kamu semakin jauh dari dirinya. Okey teman-teman, siapa dia? Kita lihatkan di sini ya. Kemunculan Ace of Cups. Teman-teman, beberapa ini mungkin menarik energi cinta baru, orang baru yang kamu kenali. Nah, ini mungkin ya, hubungan yang masih lagi di fase pendekatan, di mana kalian perlu mengenali hati budi masing-masing. Tetapi kerana ketertarikan itu begitu luar biasa, teman-teman, ini menggambarkan energi yang jatuh cinta banget ya. Nah, jikalau ini menarik energi orang lama, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar merasakan dicintai dan sangat mencintai kamu. Tetapi mengapa teman-teman ya, walaupun perasaan itu meluap-luap dengan kemunculan Ace of Cup, saya sempat merasakan kesedihan di hatinya ya. Kerana dulu sewaktu kamu memberikan perhatian itu, orang ini orang yang sangat bangga. Sangat bangga diberikan perhatian, dikejar olehmu. Tetapi apabila kamu menarik kembali segala keistimewaan itu, teman-teman, dia benar-benar sedang merasakannya, kehilangan kamu banget. Seperti ada harapan yang cukup besar di sini untuk bertemu, rekonsiliasi dengan kamu ya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan apakah ini energi orang baru atau orang lama ya. Hanya kamu yang tahu. Okey teman-teman, kita lihat lagi dengan kemunculan Six of Wands. Teman-teman, orang ini orang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi ya. Orang yang sangat jaim dan sangat menjaga penampilan dan imejnya. Beberapa di antara dia ini entah anak daripada keluarga yang mungkin orang tuanya berpangkat seperti itu ya, dikenali oleh jiran tetangga. Orang yang boleh dikatakan ramai teman-temannya, pengikutnya, boleh dikatakan dia ini orang yang cukup hangat ya. Orang yang sangat famous, mungkin mempunyai posisi atau kedudukan yang sangat baik ataupun jabatan yang sangat baik seperti itu ya. Dan saya menangkap orang ini orang yang selalu mencuri perhatian dan bisa mendapatkan perhatian daripada orang sekitarnya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang bekerja dengan pemerintah ya. Itu juga bisa kamu sesuaikan. Public figure, influencer ya, siapa saja. Okey teman-teman, dengan kemunculan Eight of Pentacles, energi seseorang yang sangat berorientasi kan ke arah sesuatu yang sistematik. Yang berarti teman-teman, orang ini mengatur jadual pekerjaannya. Apa yang perlu dilakukan hari ini, apa yang perlu dilakukan keesokan hari, itu semuanya sudah disusun dan direncanakan. Maka teman-teman, orang ini energinya sangat fokus ke arah bekerja ya. Nah, jikalau kamu di minit-minit terakhir mungkin ingin mengajaknya keluar tetapi kamu tidak memberitahu duluan, teman-teman, dia akan merasa sangat sulit ya untuk
menerima jemputan dari kamu kerana dia memang sudah menyusun rencana pekerjaannya. Nah, ini teman-teman, beberapa yang lain mungkin menarik energi rakan sekerja, mungkin kalian bekerjasama, tetapi orangnya teman-teman sangat berorientasi kan, ataupun sangat workaholic teman-temannya, orangnya sangat rajin, pekerja keras, seperti itu ya. Nah, apabila kartu ini diletakkan mendampingi Six of Wands, maka wajarlah dia ini orang yang sangat popular dan sangat famous ya, atau mungkin mempunyai atau menduduki jabatan yang baik kerana dia ini memang orang yang sangat berfokus ke arah pekerjaannya. Wow, sebentar lagi teman-teman mungkin akan hujan di sini ya. Okey, dengan kemunculan Ten of Wands, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mempunyai beban-beban yang tersendiri. Mungkin dia merasakan ada beban untuk melanjutkan koneksi ini, atau saat ini di saat dia mulai kehilangan kamu, teman-teman, kamu tahu bagaimana dia berdepan dengan beban-bebannya. Nah, ini teman-teman ya, diletakkan mendampingi Eight of Pentacles, maka kartu Ten of Wands menjelaskan mengapa kemunculan Eight of Pentacles tadi. Di saat mulai merasakan kehilangan kamu, tidak lagi mendapatkan perhatian kamu, banyak energinya difokuskan ke arah pekerjaan. Semakin dijalankan, hari-harinya semakin berat. Nah, ini teman-teman ya, orang yang mulai merasakan kehilangan kamu. Okey teman-teman, energi Eight of Swords. Wow, ini seperti kartu The Clouds ya guys. Entah dia ini ingin mengakuinya atau tidak, teman-teman, pikirannya akan terus memikirkan kamu. Sebenarnya, dia boleh sahaja teman-temannya untuk memilih untuk tidak memikirkan kamu, tetapi tidak bisa. Nah, ini teman-teman, ada kesulitan untuk melupakan kamu or to move on from you ya. Mungkin kamu di sini yang udah kecewa banget dan melakukan perubahan ya, entah apa yang kamu lakukan. Tetapi yang pasti, salah satu yang sudah kamu lakukan, kamu tidak lagi memberikan perhatian-perhatian itu kepada dirinya. Maka teman-teman, di saat tidak mendapatkan perhatian kamu, nah ini kemunculan Eight of Swords, seseorang yang terpenjara dengan energi yang serupa. Teman-teman, dia sangat agak berat untuk menjalankan hari-harinya. Bayangkannya sekarang ini, dia tidak lagi diberikan keistimewaan itu. Maka pikirannya akan selalu terganggu memikirkan kamu ya. Dan saya sempat merasakan jikalau Eight of Swords mendampingi Ten of Wands, ini bukan sekadar berbicara mengenai beban dan kesulitan. Tetapi teman-teman, ini energi seseorang yang sedang frustrasi banget ya. Frustrasi banget, terpaksa memilih fokus ke arah pekerjaan kerana tidak dapat seperti fokus ya, jikalau selalu memikirkan kamu. Okey teman-teman, benar ya, kamu lihat Seven of Cups. Saat ini teman-teman, saya menangkap energinya yang mulai merindukan dan selalu melamunkan kamu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, nah kalian di sini sudah pun tahu ya, beberapa di antara dia ini memang orang yang dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Perbedaannya, ini perlu kamu ketahui, walaupun ramai yang ingin mendekatinya, sudah mendekatinya, dia tidak pernah benar-benar komit kepada sesiapa pun. Teman-teman, jauh di dalam hatinya, dia tahu kamu istimewa. Mungkin dia tidak memberikan kamu sebarang kepastian. Begitu juga dengan yang lainnya. Perbedaannya, kamu seperti ditempatkan di posisi yang sangat istimewa di hati dan pikirannya. Tetapi yang lain tidak seperti itu. Nah, di sini teman-teman, dia memang orang yang boleh dikatakan banyak pilihan, tetapi kamu tetap spesial di hatinya. Dan saya menangkap gambaran orang yang sedang melamunkan kamu dan saat ini hampir hari-hari merindukan energimu. Teman-teman, kemunculan Knight of Cups. Orang ini sudah lama memperjuangkan cintanya. Nah, ini mungkin ya, sangat relate dengan kartu key ya, kartu kunci dari pihaknya. Tetapi setiap kali dia menawarkan cinta, teman-teman, itu tidak pernah bertahan. Do you know why? Nah, ini sisinya yang agak sulit untuk berkomitmen atau memberikan sebuah kepastian. Tidak bisa memberikan kamu kepastian, tidak bisa memberikan kepastian kepada yang lainnya, maka hujung-hujungnya dia ditinggalkan. Nah, ini teman-teman, orang yang sudah lama memperjuangkan hatinya. Nah, ini kamu lihat ya, gambar hati yang sudah semakin hitam, yang berarti kekecewaan berkali-kali, menangis berkali-kali, dan masih tidak bisa bertemu dengan jodohnya. Tetapi perbedaannya seperti saya katakan tadi, dia mulai sadar ya, yang baik dengannya, yang benar-benar memberikan perhatian, penuh dengan kejujuran dan ketulusan, itu adalah kamu.
bukan yang lainnya. Walaupun kalian di sini, kalian berdua mungkin banyak perbedaannya ya. Saya sempat merasakan itu, tetapi teman-teman, memang benar dia tidak memberikan kata putus kepada sesiapa pun. Tetapi kamu ditempatkan di posisi yang sangat istimewa di dalam hatinya. Okey teman-teman, saya akan menukar kartu dan kita cuba lihatkan ke arah kartu ini pula ya. Apa sebenarnya yang menyebabkan kesedihan yang begitu mendalam di hatinya terhadapmu? Selain daripada mungkin merasakan kehilangan ya, mungkin dia tahu dia sudah menyebabkan kamu kecewa, membuatkan kamu hampa. Teman-teman, kita lihatkan. Apa sebenarnya yang menyebabkan kesedihan yang begitu mendalam di hatinya terhadapmu saat ini? Okey teman-teman, growth. Berbicara mengenai pertumbuhan hubungan kalian ya. Saya menangkap gambaran seperti hubungan yang mulai diabaikan dan tidak ada kemajuan. Teman-teman, angka ataupun tanggal di kartu ini bertanggal 5 ya, yang mengindikasikan walaupun perkataannya growth, teman-teman, ini kan kondisi yang sedang berubah, kondisi yang sedang berkonflik. Dulu teman-teman, hubungan ini dibelai, dirawat dengan sepenuhnya. Tetapi kamu lihat kan ya, gambaran seperti pohon-pohon ya, yang sudah seperti melilit bumi ini, yang menggambarkan sesuatu yang being abandoned ya, diabaikan. Maka teman-teman, kemajuan hubungan kalian sepertinya sedang stuck, tidak ke mana-mana. Ini seperti perasaan seseorang yang merasakan dia tidak lagi diberikan perhatian atau dirawat oleh kamu ya. Maka teman-teman, berbicara mengenai growth, hubungan ini stuck, tidak ke mana-mana. Kemunculan tanggal 5 mengindikasikan konflik yang sedang terjadi ya. Seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu. Okey teman-teman, di sini kemunculan tanggal 14, fokus. Teman-teman, dia gagal fokus. Kamu lihat ya, hanya matanya di atas air ini. Nah, ini seperti tenggelam timbul jadinya. Teman-teman, saya merasakan orang ini merasakan kesulitan untuk bernapas ya, tanpa kehadiran kamu dalam hidupnya. Ada perasaan rasa malu, rasa minder, rasa bersalah, penyesalan yang sedang cuba dipendamnya. Teman-teman, dia tahu apa yang sudah terjadi itu adalah kesalahan dan kesilapannya. Tetapi kerana dia tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan itu, maka dia pendamkan sahaja. Saat ini teman-teman, energinya sedang sangat terfokus ke arah sebuah harapan ya. Dengan kemunculan kupu-kupu ini, teman-teman, kupu-kupu ini berwarna biru. Saya menangkap orang ini masih lagi mengharapkan kamu dan sangat berharap akan ada sebuah transformasi ke depannya. Maka detik ini teman-teman, dia mungkin sedang fokus ya untuk memanifestasikan hubungan kalian kembali. Teman-teman, ini tanggalnya 14 ya. Kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Apa sebenarnya yang menyebabkan kesedihan yang begitu mendalam di hatinya terhadapmu? Okey teman-teman, kemunculan kartu ini ada angka 41 ya, yang berbicara mengenai kedaulatan diri seseorang. Saya menangkap gambaran seperti, saya tidak tahu kamu berdealing dengan siapa ya. Mungkin beberapa di antara kalian di sini berdealing dengan seseorang yang sangat sukses, orang yang sangat mapan atau orang yang sangat berkedudukan. Jikalau tidak teman-teman, orang ini orang yang benar-benar menempatkan standardnya di posisi yang sangat teratas, di posisi yang sangat tinggi. Maka teman-teman, ini berbicara mengenai harga dirinya yang amat sulit ataupun keegoannya yang sangat sulit untuk diturunkan ya. Tetapi saya juga sempat merasakan seseorang yang bertegas untuk tidak merubah prinsip kehidupannya hanya kerana dia jatuh cinta dengan seseorang. Contohnya, jikalau kalian ada banyak perbezaan, mungkin itu melibatkan perbezaan usia, agama, apa saja teman-teman ya, dia tidak bisa menurunkan atau merubah sesuatu yang dipegangnya hanya kerana dia mencintai kamu. Maka ada kesedihan yang cukup mendalam untuk mempertahankan kedaulatan itu. Nah teman-teman, energi daripada kartu ini bisa diterjemahkan dengan banyak energinya ya, tetapi saya lebih merasakan energi itu saat ini. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran memang ada kesedihan di saat keinginan hatinya itu bercanggah dengan tindakannya. Nah seperti itu ya. Kita lihat lagi, apa sebenarnya yang menyebabkan kesedihan yang sudah sangat mendalam di hatinya
terhadapmu. Teman-teman, dulu mungkin dia bisa mewujudkan banyak hal ya di hubungan ini, tetapi saat ini dia merasakan kamu sudah mulai membelakangi dia. Teman-teman, ini seperti tidak ada lagi pergerakan, tidak ada lagi hal-hal yang seru yang terjadi di hubungan ini. Dulu sekali-sekala kamu mungkin akan mengirim mesej, ya, mengirim pesan, mungkin masih lagi bertanyakan kabarnya. Tetapi sekarang ini dengan kondisi gadis yang sedang membelakangi seseorang, ya, menggambarkan you turn your back against someone. Teman-teman, kamu benar-benar, dia dapat merasakan kamu benar-benar tidak seperti dulu, dan saat ini sudah tidak ada mata untuk melihat ya. Kamu seolah-olah kecewa banget dan benar-benar sudah membalikkan badan. Maka teman-teman, tidak ada hal-hal baru yang kamu lakukan seperti sebelumnya. Energinya banyak. Dulu teman-teman, jikalau sampai saat ulang tahunnya, wow, belum ulang tahun kamu akan belikan hadiah ya, belikan sesuatu, you are already preparing. Tetapi ini sekarang ini teman-teman, walaupun tarikh itu sudah berlalu, kamu masih tidak melakukan apa-apa. Nah, ini saya berikan contoh ya, ketimbang usaha yang kamu tunjukkan sebelumnya, maka itu berbeda dengan sekarang. Maka teman-teman, sekarang ini boleh dikatakan mungkin beberapa di antara kalian langsung ya tidak mahu lagi cari tahu. Kamu seolah-olah doesn't matter what happen, terpulanglah kepadanya, terserah apapun yang ingin dilakukannya. Kamu udah tidak ada mata untuk memandangnya. Maka teman-teman, di saat dia merasakan perubahan drastis dari kamu, nah ini kan cukup menyedihkan ya. Khususnya di awal hubungan ini, kamu benar-benar akan memperjuangkan dia. Oke teman-teman, kita lihat lagi ya kesedihan yang timbul di dalam hatinya. Kerana teman-teman, dia baru sedar kamu di sini benar-benar jujur, benar-benar tulus mencintainya. Kamu tidak bermain-main dengan perasaannya ya. Kamu benar-benar bertindak untuk memberikan sesuatu yang penuh dengan ketulusan, sesuatu yang penuh dengan kejujuran. Maka teman-teman, mungkin energi seperti itu tidak dihargainya sebelumnya. Tetapi setelah mulai merasakan kehilangan kamu, nah saat ini ya, dia mungkin berdiri dengan orang lain dan dia tidak mendapatkan ketulusan seperti mana yang kamu berikan. Teman-teman, apabila dia tidak mendapatkan kejujuran, ketulusan seperti mana yang kamu berikan, nah ini membuatkan apa? Ini membuatkan dia mulai belajar untuk menghargai apapun yang kamu berikan sebelumnya. Seperti itu ya. Sesudah kehilangan, baru sedar ya ketulusan perasaan kamu, kejujuran perasaan kamu. Dan teman-teman, saat ini dia mulai melihat ke dalam. Rupa-rupanya, teman-teman, dia sedih banget ya. Nah, mengapa dia perlu bersedih? Pasti dia akan bertanya dan berfikir dengan sangat keras, mengapa dia perlu bersedih? Unless kamu ini sangat-sangat penting di hatinya. Teman-teman, beberapa di antara mereka ini tidak menyedari perasaan ini sehinggalah dia kehilangan kamu. Nah, ini pelajaran yang dia dapatkan setelah kehilangan kamu. Okey teman-teman, kemunculan discernment, nah ini perbedaannya. Kebijaksanaan untuk membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Teman-teman, baru sekarang ini berlandaskan pengalaman ini, dia bisa membedakan kamu dan yang lainnya. Bagaimana kamu melayannya ketimbang bagaimana orang lain memperlakukan dirinya. Mempunyai kebijaksanaan yang mengarahkan energinya ke arah realization. Kesedaran, nah ini juga bentuk kunci sebenarnya teman-teman ya. Seperti mendapatkan pencerahan, mendapatkan epiphany, seolah-olah teman-teman mengapa tidak melihat situasi ini sebelumnya. Nah, ada kesedaran yang mungkin datang sedikit terlambat ya. Saya tidak tahu teman-teman, tetapi kerana bentuknya seperti bentuk kunci, saya merasakan sosok ini masih lagi menantikan sebuah kesempatan ya. Mungkin untuk memperbaiki situasi di antara kalian, dan dia sangat ingin kamu tahu yang detik ini dia menyedari ya, apapun yang sudah terjadi di kondisi hubungan kalian saat ini. Nah, begitu ya. Memang ada kesedaran di hatinya, tetapi dia menekankan, ingin kamu tahu, memang sudah ada kesedaran itu di dalam hati dan pikirannya. Teman-teman, sebentar tadi saya berhenti di kartu ini ya, untuk melihat ke arah tanggalnya, dan di sini teman-teman ada angka, let me see again, kerana angkanya sangat kecil ya. Di sini mungkin kemunculan tanggal 39, angka 39, dan di sini teman-teman, kemunculan tanggal 30, tanggal 10, dan anda dedak di sini, kemunculan tanggal 3. Maka teman-teman, kalian sesuaikan
Ini menarik tanggal lahir siapa ya, atau mungkin bulan lahir seperti itu ya. Okey teman-teman, seseorang yang menyedari perasaannya kepada kamu di sini sebenarnya sangat kuat. Nah, ini mungkin tidak disedarinya sebelumnya. Begitu ya. Okey teman-teman, seseorang yang masih lagi mencari celah, menantikan sebuah harapan agar bisa bersamamu. Wow teman-teman, ekstrim menggambarkan kerinduan yang sudah semakin memuncak setiap malam memikirkan kamu. Nah ini ya, kesedihan dan kerinduan yang tidak bisa ditahankan. Teman-teman, air matanya akan mengalir di saat dia baru sedar, realization, yang dia sangat mengharapkan kamu, sangat mencintai kamu dan sangat membutuhkan kamu ya. Okey teman-teman, ini seperti kegarahan yang sangat kuat yang terjadi ataupun dirasakan di hatinya kebelakangan ini ya. Teman-teman, tidak ada kartu mayor ya yang muncul di pembacaan kita hari ini, tetapi apabila memandang ke arah kartu Sun, teman-teman, ini seperti sangat terang ya energinya. Ini mungkin menarik zodiak Leo dengan sangat kuat ya. Okey teman-teman, bagi mengelakkan pengulangan bacaan ke arah zodiak-zodiak ini, kita cuba lihatkan ya, zodiak apa saja yang muncul ya di pembacaan kita. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Gemini, Leo, Virgo, Capricorn, Libra, Sagittarius, Aries, Scorpio dan juga zodiak Taurus. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya di saat dia tidak bisa menahan kerinduan, kesedihan di dalam hatinya. Teman-teman, kita lihatkan apa satu hal yang akan dia lakukan dengan segera dalam waktu yang terdekat ini ya. Apa satu hal yang akan dia lakukan dengan segera dalam waktu yang terdekat ini? Teman-teman, apakah sosok ini ya akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kamu, membuka blokiran itu, datang mencarimu, menurunkan egonya, apa saja ya? Kita lihatkan apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Okey teman-teman, wow, saya menangkap gambaran seseorang yang akan cuba membebaskan dirinya daripada pola-pola yang berulang. Nah ini teman-teman, stop the pattern, yang berarti berhenti mensabotase dirinya sendiri. Teman-teman, jikalau orang ini orang yang mensabotase perasaannya, mungkin memendam, tidak memberitahu kamu dan selalu mewujudkan pola-pola yang berulang ya, yang cukup menyakitimu. Saya menangkap gambaran seseorang ini ingin mengakhiri energi itu. Energi yang menyakitkan kamu, pola-pola berulang yang menyakitimu, sikap-sikapnya yang seperti dulu. Teman-teman, dia tidak tahan lagi jikalau didiamkan berlanjutan seperti ini. Nah, jikalau mungkin ya ada sudden treatment yang sedang terjadi, teman-teman, dia ingin mengakhiri sesi diam-diaman di antara kamu dan dia. Tidak sanggup lagi teman-teman ya untuk mensabotase perasaannya sendiri dan mensabotase hubungan kalian. Teman-teman, dia juga tidak sanggup lagi didiamkan seperti ini. Maka orang ini akan mulai melakukan sesuatu. Ini seperti sesuatu yang akan terjadi sepantas kilat ya guys. Nah ini teman-teman, gambaran seperti sesuatu yang akan terjadi secara tiba-tiba tanpa kamu duga ya. Orang ini mungkin tidak bertindak seperti ini sebelumnya, tetapi teman-teman, sudden change yang menggambarkan perubahan dari sikapnya, pikirannya, kerana teman-teman dia tidak mahu kehilangan kamu. Maka tindakan dari dia ini akan terjadi sepantas kilat dan cukup mengejutkan kamu sebentar lagi ya, khususnya bagi kalian yang memang sudah tahu sikapnya memang agak pasif, tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi teman-teman, kerana perasaan yang sedih, udah mulai merindukan kamu, tidak mahu kehilangan kamu, membuatkan dia terpaksa bergerak melakukan sesuatu ya. Nah ini akan terjadi sepantas kilat. Maka kamu langsung tidak menduga tindakan ini akan datang darinya. Teman-teman, seseorang ini berusaha untuk menghentikan kondisi diam-diaman, kondisi konflik di antara kamu dan dia ya. Okey teman-teman, melalui kartu ini kita lihatkan ya, pesan apa yang ingin dia bisikkan ke kamu hari ini. Stop ordering me around. Wow, ini teman-teman ya, entah ini dari pihak kamu, entah ini dari pihaknya dia, tetapi energinya sangat khusus. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin merasakan kamu ini agak galak, agak tegas, agak bossy ya, atau ini menarik energi kamu. Dia sedar teman-teman kamu udah tidak sanggup lagi. Nah ini
terpaksa menuruti order ya, kata-katanya, perintahnya. Nah, ini mungkin orang yang banyak mengatur kamu, memerintah kamu sehingga kamu sudah tidak tahan dengan sikapnya. Nah, mungkin juga kedua-duanya. Maka energi ini sangat khusus kalian ya. Kalian ambil energi yang resonate sahaja. Jikalau kartu ini tidak berkaitan, contohnya abaikan ya. Okey teman-teman, why do we have to listen to others? Teman-teman, sepertinya hubungan kalian ini mungkin dipengaruhi oleh pandangan ataupun apa ya perkataan itu ya. Mungkin seperti ada campur tangan ya daripada orang sekitar, pihak keluarga. Maka di sini teman-teman dia bertanya kepada kamu hari ini, mengapa membiarkan hubungan kalian berdua diatur ataupun seperti orang lain, keluarga perlu ikut campur tangan untuk mengatur kamu dan dia ya. Maka teman-teman, menurutnya kamu dan dia tidak perlu terpengaruh atau mendengar omongan orang sekitar ataupun omongan keluarga ya. Jangan biarkan orang sekitar, keluarga ikut masuk campur tangan di hubungan kalian di sini. Nah, energi ini juga sangat khusus, mungkin hanya akan resonate untuk beberapa orang sahaja ya. Your words keep ringing in my ears. Teman-teman, segala masukan yang kamu berikan, pesan-pesan yang kamu berikan, mungkin kamu selalu memberikan peringatan ya, as a reminder, atau kamu mungkin selalu memberikan advice, saranan, apapun kata-kata kamu di pertemuan atau perbualan terakhir itu, teman-teman ini masih lagi teriang-iang di telinganya. Dalam arti kata lain, teman-teman ya, sosok ini sangat terpengaruh dengan apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu bisikkan. Dan dia masih lagi tetap mendengar saranan dan bisikan darimu. Teman-teman, ini seperti membuatkan dia kembali ya, mengevaluasi, merefleksi apabila memutarkan kata-kata ini. Kata-kata ini seolah-olah mengarahkan energinya ke arah realization, sebuah kesedaran ya. I may not appear convincing, but you are all that I need. Teman-teman, sosok ini ingin kamu tahu ya, walaupun mungkin mengalami kesulitan untuk berkomitmen, gagal untuk memberikan kamu kepastian, kejelasan. Nah, ini kan seseorang yang appear ya, daripada penampilannya, caranya bertutur dengan kamu, apapun yang dia lakukan, itu seperti membuatkan kamu ragu ya. Gagal untuk meyakinkan kamu dengan sikapnya dia. Tetapi apa yang perlu kamu tahu, teman-teman, dia sangat membutuhkan kamu. Mungkin dia ini mengakui ya, gagal banget untuk meyakinkan kamu akan perasaan cintanya. Tetapi teman-teman, apa yang tidak kamu tahu sebenarnya, jauh di dalam hatinya, dia sangat membutuhkan kamu. Time apart from you made me realize a lot of things. Nah, ini teman-teman, sangat-sangat direct ke tema readingan hari ini ya. Jikalau hati sudah terlalu rindu, nah ini air mata tidak bisa ditahan lagi. Teman-teman, orang yang semakin menyesali ketidakhadiranmu dalam hidupnya. Teman-teman, banyak waktu yang sudah berlalu ya, momen jeda di antara kamu dan dia, menyedarkan dia akan banyak hal. Dulu apabila mendampingi kamu, masih bersama dengan kamu, ada banyak hal yang dia tidak sedar. Tetapi setelah kamu mulai mengabaikan, teman-teman, ini membawa ke arah kesedaran yang secara nyata ya. I'm always happy being near you. Baru dia sedar. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai ketidakhadiranmu dalam hidupnya. Kartu ini, I'm always happy being near you. Teman-teman, sebenarnya dia sangat bahagia banget apabila mendekati kamu. Tidak ada yang lebih membahagiakan di saat dia mendampingi kamu, berdekatan dengan kamu. Itu yang diinginkannya. Hari-harinya tidak akan terpenuhkan tanpa kehadiranmu. What really happened to us now? Wow, ini energi seseorang yang lagi bingung ya. Mungkin dia benar-benar berkecamuk sekarang ini, pikirannya sangat-sangat ruwet dan tidak tahu sebenarnya apa yang perlu dicernakan lagi ya. Teman-teman, dia ini bingung banget, confused banget. I mean, really what happened between us? Apa yang benar-benar sedang terjadi di antara kalian berdua? Teman-teman, ini energi seseorang yang lagi bingung ya. Bingung banget memikirkan apa yang benar-benar terjadi sebenarnya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini ya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ini pula ya, seperti ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf NETV, FJR, UOHZ, AMY,
QWXGILD. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa ada pepatah yang mengatakan ada saat-saat dalam hidup ketika kita sangat merindukan seseorang sehingga kita ingin mengambilnya dari mimpi kita dan memeluknya sungguhan. Dan mungkin inilah yang sedang dia alami saat ini. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye. Take good care.